sih untuk seorang coach itu menonton pertandingan-pertandingan di liga? Ketika kemarin orang bilang ST itu jarang datang ke lapangan, ya gue bilang ya nggak harus sesering itu juga. Mungkin Asnawi bagus di Port FC, saya belum tidak dipanggil. Mungkin Rido bagus di Persija, tapi cara bermain tidak disukai oleh pelatih itu wajar. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, Mas Sabtu Aryo pastinya, dan hari ini ada Mas Tio Nugroho. Mas Tio, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang ke sini. Kalau di sini emang gembira gitu. Kita harus gembira dong, harus gembira kita. Sosok viral. Sungguh viral. Pakai P dong, Viral. Nih, kita nantikan obrolan-obrolan bersama Mas Tio hari Ya. ini, Mas Sabto juga pastinya. Hari ini kita mau bahas yang fresh banget terjadi. Coach Patrick Kluivert ini kan baru aja nonton pertandingan antara Persija melawan PSBS Biak di Stadion Patriot Bekasi. Ya. Nggak mungkin kalau sama coach yang sebelumnya, Coach STY, mungkin kita jarang melihat hal ini ya, mungkin nggak terlalu terekspos. Tapi pertanyaannya sebenarnya ini perlu nggak sih untuk seorang coach itu menonton pertandingan-pertandingan di liga? Kalau ya, kaum yang skeptis kan pasti akan bilang tuh lihat tuh yang baru langsung datang tuh. Mungkin yang ramenya kan seperti itu gitu ya. Cuman kalau yang berapa kali gue singgung di sini juga, gue bilang bahwa kehadiran di lapangan kalau zaman sekarang tuh nggak serelevan dulu gitu kan. Kalau dulu kan siaran langsung nggak banyak, video on demand nggak banyak, tim analisis untuk ngambil gambarnya mungkin nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi ketika kehadiran lo di lapangan zaman dulu memang harus karena nggak ada liputannya, nggak ada video yang bisa merekam pertandingan sepanjang penuh, nggak bisa dimundurin, dilihat, itu kan mengharuskan seorang pelatih itu datang langsung ke lapangan gitu. Sementara kalau sekarang ya lo cukup dengan menganalisis gamenya dari video yang terekam gitu. Lo bisa mundurin, lo bisa lihat oh kesalahannya di sini gini. Itu lebih justru bisa menganalisis lewat tanpa kehadiran di atas lapangan. Jadi ketika kemarin orang bilang ST itu jarang datang ke lapangan, ya gue bilang ya nggak harus sesering itu juga karena teknologi membuat seorang pelatih tuh nggak harus datang ke lapangan gitu. Cuman kan mungkin kehadiran dia diharapkan lebih sering gitu. Jadi mungkin jadi ramai seperti itu. Cuman kalau kaitannya ke Kluivert ya sebuah pesan yang coba disampaikan bahwa pelatih ini mau melihat pemain-pemain baru. Yang kemarin kan ada 11-12 pemain lokal kita ya yang ada di timnas. Apakah existing ini akan bermain nanti di bulan Maret ataukah memang ada beberapa pemain yang layak untuk dipromosikan gitu, yang baik yang selama ini pernah ada pemanggilan tapi udah lama nggak masuk ke tim lagi atau yang betul-betul baru gitu. Nah kebetulan ketika di Biak kan ada beberapa pemain yang sempat main di U22, U23 gitu ya, kayak Kelly Sroyer lah salah satunya. Itu ketika main di Biak kemarin bagus permainannya gitu. Sementara yang kita butuhkan memang dan yang realistis untuk bisa masuk tim kan pemain-pemain yang ada di barisan terdepan. Karena di situ kan stoknya memang cukup banyak ya. Ada Yakob Sayuri, ada Witan, ada Malik Rizaldi, ada ya Marcelino, pemain-pemain yang lokal kita tuh banyaknya memang bisa nyolong dari posisi penyerang sayap gitu. Sementara kalau kita menggantikan Tom Hai kayaknya susah gitu kan pemain kita ya. Belum ada yang bisa sebanding sama dia, menggantikan Ivar Jenner kayaknya nggak ada. Jadi yang mungkin dicari adalah profil pemain-pemain yang punya kecepatan, punya kemampuan untuk dribbling dari kedua flanks. Makanya mungkin salah satu yang diintip oleh Patrick Kluivert adalah di Biaknya mungkin Sroyer, sementara di Persija kan memang udah ada beberapa nama ya, ada Witan, ada Rizky Ridho. Apakah Ferrari juga, apakah existing players ini akan tetap ada di timnas? Nah itu yang menuntut kehadiran dia untuk melihat langsung gitu. Ya, mungkin tambahannya kalau dari zaman gue ngikutin pelatih tim nasional tuh waktu mulai Lismia ya, gue memperhatikan bagaimana mereka punya tim yang ternyata yang datang ke stadion belum tentu Lismia. Ada tim analisnya yang mungkin hanya rekam, nanti baru dibahas di hotel atau di apartemen atau di tempat kediaman Lismia. Itu juga dilakukan oleh Sinteyong. Nah kalau kemarin itu memang kebetulan mereka baru nyampe juga. Pertama kali baru sampai juga rame-rame bareng-bareng sama Pak Sumarji juga. Dan menjadi satu sorotan menurut gue wajar sih. Dan memang harus dilakukan. Mungkin kedepannya kita nggak akan melihat hal seperti itu. Mungkin hanya 2 tuh tim analisnya yang melihat. Tapi nanti pasti laporannya akan diberikan untuk Patrick Kluivert.
Nah kalau wajar atau tidak wajar, itu keharusan yang dilakukan oleh pelatih tim nasional, apalagi PK belum pernah menangani Indonesia, belum tahu iklim sepak bola Indonesia, yang ternyata kemarin menariknya pas ada ribut-ribut lagi, jadi dia tahu oh begini sepak bola kita, jadi harus ada bumbu-bumbu, ribut-ribut, tapi itulah Indonesia. Biar tahu ya, biar justru. tahu, sampai harus dorong-dorongan, harus VAR dan lain-lain lah. Tapi mungkin menurut gua kemarin dia kalau melihat muka baru, nama baru kayaknya enggak ya. Kalau menurut gua liga kita masih kurang ya, masih belum bisa memberikan jujur ya, kalau versi gua, liga kita tuh masih belum upgrade. Secara nggak mungkin lah Erick Thohir datang 2 tahun langsung upgrade liga, nggak bisa. Tapi harapannya ke depannya ada. Jadi kalau melihat kemarin kehadiran pelatih itu, gua rasa hanya melihat pemain-pemain sudah ada di list STY lalu. Masih pantas gak ya Ridho? Masih pantas gak ya Ferrari? Masih pantas gak ya Witan? Masih pantas gak ya Rehan Hanan? Lebih kayak review berarti. Ya, dan nanti keputusan tetap akan ada di PK dan timnya, tim kepelatihannya. Kalau muka baru kayaknya belum ya. Di pertandingan itu ya. Di pertandingan yang kemarin itu ya. Tapi kan berarti pergantian pelatih ini dari Coach Shin ke Coach PK, ke Coach Patrick, ini kan memberikan angin segar atau harapan baru nggak sih buat pemain-pemain kita yang sebenarnya sebelumnya belum dipanggil ke timnas, tapi bisa menjadi dipanggil di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert? Yes, setuju. Harusnya begitu. Karena sekarang dengan banyaknya pemain asing di salah satu tim di Liga 1, memang semakin sedikit kuota buat liga pemain lokal. Tapi itu kan menjadi bukan alasan ya. Untuk gue kalah sama pemain asing nih, gue nggak bisa masuk tim nasional, bukan alasan gitu. Jadi harus bisa bersaing. Dan gue harap sih ada nama-nama baru ya, selain nama-nama pemain yang pernah dipanggil Sintayong, yang bisa mencuat tiba-tiba menjadi idola baru bagi kita. Mungkin cara pandang pelatih Eropa, pelatih Kluivert dan kawan-kawan akan berbeda dengan Coach Shin dan tim. Ya, kita harapkan aja yang terbaik buat Indonesia. Pokoknya pemain terbaik di negeri ini harus bisa menjadi pemain nasional. Ya, yang gue harapkan sih fairness yang ditawarkan oleh Sintayong sebelum ini, di mana ketika lo tampil bagus di liga, lo gue kasih kesempatan untuk tampil di audisi lah untuk masuk ke timnas senior gitu. Dan ketika lo perform di timnas senior, ya lo kan gue percaya. Dan itu kan yang terjadi pada Ridho, Marcelino, pada Witan, Marcelino, dan nama-nama yang gue sebutin tadi, Yakob, Malik Rizaldi ketika bagus di Championship Series, akhirnya dia dipanggil, Wahyu Pras bahkan dipanggil. Jadi pemain-pemain yang punya kinerja bagus emang punya kesempatan di era pelatih sebelumnya gitu. Harapannya ya pasti Patrick Kluivert juga akan menawarkan itu gitu. Ketika lo worthy untuk masuk timnas, oke, gue coba gitu. Apakah lo nantinya akan masuk, akan menjadi pemain inti, itu kan hal yang berbeda gitu ya. Cuman kesempatan untuk menjadi bagian dari TC itu kan something yang emang harus dilihat di atas lapangan, pemain-pemain ini perform apa enggak gitu. Jadi ya semoga sama sih fairness yang ditawarkan oleh Patrick Kluivert terhadap. Tapi kalau melihat 16 pemain diaspora, ini sudah hampir 2/3 lebih loh dari jumlah pemain tim nasional yang dipanggil dalam satu kali. Ya selalu kan kemarin berapa kali memang lebih banyak dibanding pemain kita kan. Pemain kitanya tuh 11, pemain kitanya 12. Yang kita nggak pernah bayangin gitu kalau International Day, wih, kok banyakan yang datang dari luar ya gitu kan ketika FIFA Match Day gitu. Tapi ya hal baru yang harus kita terima dan kita syukuri dari sisi kualitas yang mereka berikan. Tapi harapannya pemain yang ada di Liga 1, walaupun dari sistem liganya belum bisa membuat mereka upgrade, tapi bermain bersama pemain-pemain ini membuat mereka upgrade. Nah itu balik lagi yang terjadi pada Ridho, Witan. Mereka bisa upgrade diri ketika tampil bareng pemain-pemain ini. Ya semoga ada itu ya. Ada, betul kata Aryo, ada kesempatan buat pemain lokal yang tampil bagus di Liga 1, dikasihlah kesempatan untuk TC. Setidaknya kalau nggak maksimal ya bisa dipulangkan lagi. Ada versi nama-nama menurut Mas Sabto dan juga Mas Tio nggak? Karena kan kalau menurut netizen ini ada beberapa pemain dari Persib Bandung yang performa ya baik, digadang-gadang nih. Kayaknya kesempatannya bagus nih, kesempatannya besar untuk berada di timnas. Ada 3 nama, Beckham Putra, Edo Febriansyah, sama Adam Alis. Nah Mas Tio sama Mas Sabto ngelihat nama-nama itu gimana? Itu kan nama-nama lama sebetulnya. Iya, udah pernah masuk dipanggil di Sintayong. Jadi kalau tadi gue sempat jawab di awal, memang nggak ada nama baru. Tapi memberikan kesempatan kembali bagi nama-nama yang pernah masuk ke tim nasional di era Sintayong, apakah masih cocok nggak nih dengan keinginan Alex Pastor dan Daniel Lansat dan juga PK ya, sorry, kalau aja PK, apakah cocok atau tidak gitu.
Betul dong. Iya, iya, Gue salah ngomong nih. Kan pelatih kepala PK. Jadi apakah itu masuk ke skema pelatih Kluivert atau tidak? Kalau enggak itu keputusan hak prerogatif si pelatih. Yes. Tapi kalau nama baru, mohon maaf, saya belum melihat Belum. ada yang menarik nih, ada yang menonjol nih. Yeah. Karena memang ini seperti apa ya, buah si malakama. Ketika kuota pemain asing diperbanyak, memang semakin sedikit nih kesempatan pemain lokal untuk bisa berkembang di sebuah tim Liga 1. Termasuk Persib, Persija, dan Dewa yang masuk 4 besar ya. Ini kesulitan loh untuk pemain lokal baru. Ya Beckham bagus juara SEA Games kan salah Ya, satu aktor 2003 ketika kita juara SEA Games bersama Indra Syafri. Dia punya kemampuan mungkin yang berbeda dengan pemain tengah kita yang lain ya. Ya. Dia punya ketenangan dalam megang bola, kecepatan dia juga punya. Emang salah satu pemain berkualitas gitu. Cuman kan nggak semua pemain yang main di level usia bagus ketika ke senior langsung otomatis bagus juga. Pasti ada adjustment ya. Kita lihatlah Sananta nggak bisa segampang itu adjustment. Hoki Caraka, ya pemain-pemain yang selalu kita sebut itu kan belum tentu ketika naik level tuh bagus gitu. Cuman prospeknya ada gitu. Kalau tadi saya sempat singgung Kelly Sawyer, terus ada Alfred Dewangga juga, itu kan pemain yang bagus juga, yang pernah dipakai juga Sintayong, dipanggil juga ke playoff ya waktu lawan Gini. Lalu kalau kita bicara pemain-pemain kemarin di AFF U22 kemarin lah ya, kita mainin pemain U22. Sebenarnya kan ada beberapa nama berprospek, Detan salah satunya, SM. Donitri yang pernah kita sebut, lalu Kadek Arel, itu kan pemain-pemain yang ya layak lah untuk dijajal, untuk mengukur kualitas mereka gitu. Kan mungkin bagus di level dia gitu, tapi ketika naik step, berhadapan dengan pemain-pemain yang biasa main di Eropa, apakah mereka bisa upgrade diri itu kan kalau nggak dikasih kesempatan ya susah juga mereka kan untuk bisa mengupgrade diri mereka gitu. Jadi ya mungkin nama-nama yang sudah pernah ada tapi bukan di level senior gitu. Oke. U20, U22 sampai U23. Karena masuknya Jairo sama Ole ini starting 11-nya udah penuh. Udah penuh banget ini. Udah fix gitu. Kolam pemain kita juga semakin Iya. luar biasa pilihan-pilihannya ya. Betul, tapi memang masih ada kesempatan sebagai pemain pengganti ya. Karena tidak buruk juga sebagai pemain pengganti. Karena banyak pemain pengganti yang bisa membuat situasi pertandingan berbeda, bisa memenangkan sebuah tim. Jadi jangan putus asa Rido, Marcelino, Witan. Pokoknya semua gue support kalian. Kalian masih panjang nih karirnya nih. Jangan mau kalah sama pemain Eropa. Kita semua pasti support mereka selalu. Iya dong. Betul. Ya kalau mereka di atas kertas kan balik lagi Wah, suka gue memang kalimatnya itu, atas kertas. memang mereka kualitasnya di atas pemain yang ada di sini. Cuman kan it's about chemistry. Apakah mereka bisa langsung Silgers kita main langsung nggak bisa, chemistry-nya bagus. Makanya babak kedua dimasukin Rido. Pemain-pemain yang kita pikir akan bisa langsung nyetel, nggak semudah itu juga kok mereka nyetel. Nathan Choon ketika datang agak bingung mainnya. Justin Hubner ketika debut berapa kali bikin blunder, tapi kan sering berjalan waktu akhirnya mereka bisa main bagus gitu. Jadi kayak nama-nama seperti Rizky Ridho yang terbukti chemistry-nya dipasangkan dengan siapa aja bisa nyetel gitu kan, ya pasti dia akan diberi kesempatan gitu untuk melihat, yang penting kan chemistry yang terbentuk, apalagi di lini belakang gitu kan. Iya. Ketika lo bolong dikit selesai gitu kan, makanya butuh pemain-pemain yang bisa ditawarkan oleh pemain-pemain yang main di Liga 1, salah satunya Rizky Ridho dan juga Witan. Tapi ada satu hal mungkin ya, Yo. Kadang-kadang pelatih punya pemikiran berbeda. Mungkin pelatih itu suka Cristiano Ronaldo tipikalnya, tapi dia tidak suka cara bermain Messi. Oke. Mungkin Asnawi bagus nih di Port FC, tapi belum tentu dia dipanggil. Mungkin Ridho bagus di Persija, tapi secara cara bermain tidak disukai oleh pelatih, itu wajar. Jadi fans atau pemirsa harus tahu dulu nih, jangan menyalahkan Patrick Kluivert kalau nggak memanggil si A si B gitu. Kan itu sesuai dengan keinginan karakter pelatih berbeda. Sintayong dengan Luis Mia dengan Dan itu harus berlaku juga buat pemain diaspora dong. betul. Iya kan? Yes, setuju. Maksudnya belum tentu lo main di sana otomatis Yes. lo layak nggak juga. Itu maksud gue. Iya. Jadi belum tentu. Gue tegasin. Ya, jadi yang diaspora tuh belum tentu jadi pemain inti. Jadi balik lagi ke skema yang dipakai Iya, pelatih iya. itu, Iya. pemain tersebut cocok Selera. atau enggak, masuk Selera. enggak ke skema pelatih, dan selera itu lagi Yes. tadi. Kalau kita bahas tadi udah bahas pemain-pemain lokal kita yang bermain di liga. Nah, kalau soal pelatih gimana nih? Karena masih ada 2 slot nih buat asisten pelatih kita yang berada di timnya Coach Patrick Kluivert. Nah, kalau Coach Emral Abus menyebutkan ada 3 nama nih yang menurut dia cocok. Coach Kurniawan, terus juga Jajang Nurjaman, sama Coach Yayan Turmena. Noe tahu banget nih asisten pelatih lokal. Iya, Yantumena, Iya. Kurniawan, ya itu nama-nama
muda tapi lama beredar ya. Kayaknya lebih tahu Mas Sabto sama Mas Tio sih. Gak apa-apa. Jajang kayaknya Enggak ya? Nggak, kalau Arya dulu deh. kalau ngelihat gaya melatih zaman sekarang kan dituntut lebih dari ketokohan sama apa yang biasa dia jagonya di dressing room gitu, tapi by the time harus aplikasi teknologi itu kan nggak semua pelatih lama bisa update dengan itu. With all due respect dengan Coach Jajang, ya pasti yang nama-nama muda, Yeyen, Kurniawan yang sempat ke Komo, Yeyen yang megang banyak silabus untuk sistem youth development, dan juga ada ikut kontribusi di Villanesia juga, pastinya cocok lah fit untuk masuk ke sini. Cuman kan balik lagi, asisten kan cocok-cocokan dengan pelatih gitu kan, belum tentu cocok gitu. Nova mungkin nama yang paling fit harusnya untuk bisa masuk ke situ, tapi kan nggak tahu cocok apa enggak. Jadi sebetulnya nama-nama yang disebut namanya tadi ya masuk juga, seperti Kurniawan dan juga Yeyen Tumena lah, dua pelatih yang usianya pas lah ya untuk jadi asisten dan mewakili pelatih lokal kita untuk disejajarkan dengan pelatih-pelatih dari luar. Dari 3 nama memang gue melihat, kalau tadi pertanyaannya siapa, jawaban gue 2. Yeyen sama Nova Arianto. Tapi tadi kan kamu udah ngasih 3 pilihan tuh. Gue Yeyen. Kenapa Yeyen? Karena dia salah satu instruktur FIFA. Oh bukan, kira fitness. Bukan. Instruktur yang memang saat ini pelatih ya. Memang dia sebagai Di sini boleh ketawa-tawa yuk. Boleh bebas ya. Ntar dulu, gue lagi Yeyen nih. Yeyen itu salah satu pelatih yang tidak dapat hokinya kalau sebagai pelatih. Tapi dia kayak mentornya dari Windo. Paling pinter. Paling pinter dari sisi kepelatihan, santun, terus dia bisa masuk ke semua kalangan. Terbukti dia saat ini menjadi salah satunya instruktur di Indonesia untuk APRO. Hanya saja memang dia tidak bisa diatur oleh pengurus PSSI. Jadi kadang dia tidak dekat dengan circle itu. Jadi cukup sulit untuk bisa dipilih. Karena Yeyen tuh punya ya, buktinya banyak lah idealis, ya. Bayangkara jadi juara, Malut, promosi. Indra Safri bisa juara 2023. Analisnya siapa? Yeyen Tumena waktu SEA Games. Walaupun itu waktu kita dapat medali emas SEA Games. Nah, kalau Nova Arianto memang salah satu pilihan, tapi Nova kan sekarang megang U17 ya. Waktunya mepet untuk Kurniawan juga masuk U20. Betul. Ya, jadi kayaknya nama-nama itu berat. Jadi mungkin makanya kemarin ada nama-nama lain yang... Iya, ada 10 nama total. Betul. Termasuk Zulkifli Syukur ya, dipanggil juga. Kita tahu, kita lihat aja. Semoga mantan pemain ya. Jangan mantan pelatih fitness ya. Pemain dong. Nanti disuruhnya pull up. Instruktur Zumba. Jangan ya Mas Sabto, aduh. Iya, jadi kan dari 10 nama nantinya akan hanya ada 2 slot kan buat asisten pelatih lokal kita. Nah, tadi Mas Sabto sama Mas Tio kan udah mention nama Coach Nova. Yes. Tapi menurut satu sosok yaitu Bung Toel, katanya nggak cocok nih Coach Nova untuk berada di kepelatihannya tim Patrick Kluivert karena terlalu STY-isme. Kalau Nova, emang pengetahuan dia terhadap tim existing ya pasti bagus karena kan dia 4 tahun lah ya bersama tim ini. Keluar masuknya pemain dia udah tahu betul, karakter masing-masing pemain dia juga tahu betul. Gaya tegas dia juga disegani oleh para pemain. Jadi sebetulnya ya cocok banget lah kalau kita bicara Nova gitu. Cuman kan balik lagi cocoknya sama Kluivert apa enggak. Kalau bicara pemain yang bisa menjembatani pelatih dan ini ya Coach Nova sebetulnya cocok banget gitu kan. Cuman ya balik lagi cocok enggak sama pelatih kepala sekarang gitu. Biasanya kan pelatih kepala mencari asisten yang cocok sama dia. Diskusinya cocok, ini segala macamnya cocok, dan Coach Nova itu bisa dibilang positif ketika tim U17 tuh mainnya mirip sama timnas senior. Kan artinya dia bisa mendelegasikan sejalan, bisa mensinkronkan dengan skema tim senior. Jadi ketika pemain-pemain di bawah ini masuk ke tim yang lebih tinggi, udah tahu cara bermainnya karena beririsan dengan gaya yang sama gitu. Jadi ya nggak tahu lah, nanti kita tunggu aja pengumumannya siapa gitu. Tapi kalau ditanya cocok,
cocok menurut gue. Tapi sebenarnya diperlukan nggak sih sosok yang sebenarnya sebelumnya udah berada di kepelatihan pelatih sebelumnya untuk bisa masuk ke tim kepelatihan sekarang? Karena kan sebenarnya waktunya juga mepet kan untuk kita untuk bisa adjust. Ini Maret tinggal berapa? 40 sekian hari lagi. Butuh sebenarnya kita sosok seperti Betul itu. sebetulnya. Jadi kalau sepak bola jangan dicampur adukan dengan hal lain ya. Kalau membuat sebuah benang merah yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya, kalau itu bagus, kenapa tidak dengan diluruskan? Memang ada pergantian pelatih atau pergantian pengurus, tapi benang merahnya jangan sampai hancur. Nah, kalau Nova Arianto sebenarnya sosok paling cocok ya. Itu udah tahu benar-benar para pemain di 17, 20, 23 senior tuh dia udah kenal semua gitu. Dan tinggal dia mengikuti arahan pelatih kepala aja sebetulnya. Jadi nggak jadi masalah besar. Karena itu penting loh. Pelatih yang tahu punya strategi taktik luar biasa, tapi tidak memiliki kedekatan dengan pemain atau cara pendekatan dengan pemain, cara dia mengatasi pemain, kan aneh-aneh ya pemain bola ya. Ada aja yang bandel gitu, susah dikasih tahu. Tapi kalau Nova, gue rasa bisa. Gitu. Tinggal apakah cocok dengan PK atau tidak, itu aja. Sebenarnya nggak masalah, dia bekas SCY nggak masalah, kan dia bukan keluarga STI, dia pelatih tim nasional, di hire oleh PSSI gitu. Pun kalau keluarga sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau di hire sama PSSI nggak apa-apa juga. Bukan translatornya juga gitu kan. Betul, kadang-kadang perlu tuh, komennya aneh-aneh aja jadi bikin pusing. Siapa? Ada. Jadi kita tunggu tanggal mainnya lah ya, dari 10 nama ini. Kira-kira 2 orang siapa nih yang akan menjadi asisten pelatihnya Coach PK? Kapan sih tanggal mainnya? Ada bisikan-bisikan nggak sih? Kayak minggu-minggu ini deh. Iya. Pas peluncuran jersey. Mas Sabto pasti tahu nih. Mas Sabto dia cuman, iya. Peluncuran jersey kan pas Valentine kan, tanggal 14. Nanti sekalian kali. Di hotel Kan mana? timnya keluar. Di hotel mana, bro? Yang tahu hotel kan lu gitu. Peluncuran. Ya udah daripada kita ngomongin hotel, mendingan ini pertanyaan terakhir buat episode hari ini. Ini oleh Romani dan juga Jarwo Ridwan. Kan semakin dekat nih untuk berseragam timnas kita. Seberapa penting buat mereka berada di laga di bulan Maret nanti pada saat kita tandang ke Australia dan home Bahrain? Penting. Kalau Jero itu dulu waktu di Belanda U18 itu dia bermain bersama dengan Verdonk di kanan dan Kevin Dix di kanan. Di kirinya Kevin Verdonk. Jadi mereka udah biasa main bersama tuh. Okay. Jadi kalau melihat chemistry mungkin akan lebih mempermudah bagi pelatih baru. Kalau Ole kita udah tahu lah ya. Lagian kalau Jero itu kan bermain di beberapa posisi ya. Dia bisa back tengah, back kiri atau defensive midfielder. Di Crystal Palace juga bermain bagus banget. Nah kalau Ole ya sudahlah, pastinya kita membutuhkan seorang striker yang kita sudah tunggu ya. Bahkan sudah dicoba-coba oleh pelatih sebelumnya, bakal Rafael Struijk dicoba, Ragnar dicoba karena memang bukan posisi nomor 9. Ya alhamdulillah kalau ada oleh Romani seperti mendapatkan Kurniawan Dwi Julianto di masa jayanya dulu. Ya bukan begitu, Bung Haryo? Ya. Bukan begitu? Atau Indrianto Nugroho, bisa juga Nugroho, dua betul. sepaket. Ya, tapi kayaknya terakhir baca tuh Jairo ya. Jairo. Takutnya ini ada teman nalar yang agak bingung. Jairo kuat kok masuk ke timnas gitu. Kayaknya Menpora Dito bilang bahwa berkasnya belum siap. Jadi kalau untuk Maret kayaknya belum, masih tanda tanya gitu ya. Ya walaupun kita tahu kualitas Pak Erik untuk bisa mempercepat itu semua, kita tahu apa yang terjadi pada Martin Pas, bisa itu. H-1, Toto bisa masuk tim gitu kan. Jadi ya kesaktian Erick Thohir untuk bisa mempercepat itu, semoga Jairo akhirnya bisa gitu datang. Karena kan ketika kita kehilangan Jenner kayaknya nggak bisa main ya. Bukan, Ragnar nggak bisa main, sama satu lagi Jenner apa Hubner ya? Main. Hubner yang nggak bisa main. Kita kehilangan beberapa pemain, pasti harus ada penambalnya gitu kan. Ya Ole oke, bisa masuk skema di depan, tapi yang penting kan di tengahnya itu. Ketika lu melawan Australia, lu butuh komposisi lini tengah yang jauh lebih firm, lebih kuat. Ya selain Jenner yang berpasangan dengan Tom Hai, pasti ada addition dalam diri Jairo tuh ya pasti positif banget gitu. Tapi ya kita nggak tahu apakah itu bisa dipercepat atau enggak gitu. Cuman kalau yang Ole ya pasti dia akan langsung mengisi salah satu slot di depan ketika Ragnar udah nggak ada. Sementara di pertandingan pertama, tapi nanti lawan Bahrain dia bisa balik. Ya kalau Ole sudah bisa bermain di situ ya alangkah baiknya memang buat kita.
Semoga bisa dipercepat. Semoga bisa Semoga, bergabung di bulan Maret nanti. Ya, untungnya Udah sama Marcelino kan udah di klubnya sama tuh. Suka latihan bareng. Untungnya hangout kan bareng. si Dion Mark sama Guy Pence kan Iya. kayaknya itu yang diproses Tim duluan. Guy Pence, Kemarin di DPR udah dengar pendapat sehingga kayaknya mereka bisa moga-moga ngebantu timnya IS juga. Kasian juga nih ya. U20 kayaknya nggak diperhatikan ya. Karena Bang. tadi Arya pernah bilang kan, U17 tuh cara bermain hampir sama dengan tim senior, tapi U20 beda loh mainnya. Jadi missing link itu udah set. Karena 17 20 dulu. Sebenarnya kan ini harus diseriusin karena kan akan tampil di Piala Asia. Iya. Sementara kita lihat kemarin lawan Jordan, lawan Syria yang akan tampil juga dua tim ini di Piala Asia nanti, itu kualitasnya kalau kita tampil dengan tim seperti ini kok kayaknya sulit untuk bisa mengimbangi gitu. Makanya masuknya Dion Mark sama tim Guy Pence ya kayaknya bagus juga nih untuk membantu U20. Nantinya proyeksi mereka ketika masih muda kan at least mereka punya 5 sampai 10 tahun lagi untuk masuk ke tim senior kan. Jadi ya kalau itu yang dipercepat, ya nanti tinggal nunggu Jairo aja yang dipercepat. Baiklah, kita akan nantikan bersama ya, mungkin di minggu-minggu ini pengumuman soal pelatih dan juga semoga Jairo Ridwal dan Oli Romani bisa segera bergabung untuk bisa laga tandang di Australia nanti. Terima kasih Mas Sabto, terima kasih Mas Tio. Sama-sama. Teman-teman, gimana kalau kalian punya pendapat lain, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Saya Noella, Mas Sabto Aryo, dan juga Mas Tio Nugroho pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!